Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa. Luar biasa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mulai ibadah kita pada saat ini. Kita percaya hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Menjamah kita, memulihkan kita. Lihat dulu kanan kiri kita saudara. Boleh jabat tangannya, katakan Tuhan Yesus kita baik. Dia selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu, kita mau berdoa. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu ya Bapa yang kami masih rasakan sampai saat ini. Kami ada di tempat ini, semua karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini Kau bawa pujian kami, bawa penyembahan kami. Biar Tuhan disenangkan, Tuhan diagungkan. Dan Bapa berkati setiap jemaat-Mu yang masih di perjalanan, biar sampai ke tempat ini dengan keadaan selamat, bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama Engkau. Firman yang kami dengar itu yang meneguhkan kami, itu yang menguatkan kami. Kami datang ke tempat ini tidak sama, nanti kami pulang membawa berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Ini pujian penyembahan kami dan kami mau awali ibadah ini dengan sama-sama kami berdoa. Doa Bapa kami, mari sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudaraku. Mari siapkan hatimu menyembah Tuhan. Yang setia takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Sedetik pun Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku dalam sejahtera. Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak
tak terbatas. Kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, terangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku berharap semua janji-Mu hanya dari-Mu. Pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, terangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu hanya dari-Mu. Pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, ku percaya Engkau sumber kemenangan, Engkau segalanya. Sebab Kau Tuhan, Kau yang ku sembah, Kau segalanya. Mari sama-sama kita panggil Tuhan saudara. Kau sumber kekuatan, Kau memulihkan, Kau segalanya. Mari angkat tanganmu saudara, katakan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari dengan imanmu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan hadirat menjamah kita. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
Padahal sesuatu yang besar akan terjadi di tempat ini. Ini pujian penyembahan kami dan sungguh kami siap menyenangkan hati Tuhan. Bersama mari kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Siap muji Tuhan lebih lagi amin. Amin. Alis senggol kiri kananmu katakan mari kita menyembah Tuhan. Ya haleluya. Sebab anugerahnya dalam hidup kita amin. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Mari katakan pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Hanya Kau Yesus. Mari katakan saudara. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pelambang yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur-Mu menyembuhkanku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Engkau mengasihiku. Ku percaya Engkau mengasihiku, menyembuhku. Mari sekali lagi katakan saudara. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tegar. Di saat aku percaya kasih-Mu, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pelambang yang berkorban untuk diriku. Kau tebus, Kau selamatkan, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kau menyembuhku dengan bilur-Mu. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagi
Dia sumber kebebasan. Kasih-Mu bebaskanku. Oh, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali katakan. Kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilurnya menyembuhkanku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukamu. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, Kasih-Mu Yesus. kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang terus menyembah Tuhan, saudaraku, amin. Kita percaya hari ini hari terbaik yang dijadikan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut Amin. Cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau teguhkan ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salib, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mau
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita beri persembahan yang terbaik buat Tuhan kita dan kita saksikan pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. ZN Millennials Generation dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Mari persiapkan hatimu ke hadapan Tuhan siang hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Haleluya. Terlukiskan dalam hatiku, tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembah-Mu selalu. Puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyerahkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Dipersilakan jemaat yang dikasih bangkit berdiri. Lebih dalam lagi kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kau terawal dan terakhir, cipta segalanya. Seluruh bintang terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak henti senap nafasku, menyembah-Mu selalu. Puji, ku sembah, tiada seperti-Mu.
pujian bagi nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini ya Tuhan. Apa yang kami persembahkan hari ini itu meluap dari hati kami. Karena kami tahu Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar hari ini menjadi benih yang hidup, mengubah hidup kami. Sehingga kami semakin dalam dengan Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan bukan hanya pengetahuan, tapi kami alami dalam hidup kami. Hamba berdoa, biar siang hari ini tidak ada satu orang pun yang tidak berjumpa dengan Tuhan. Keluar dari ruangan ini, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Yang lemah kuatkan kembali, yang sakit sembuh ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom saudara. Apa kabar? Iya, saudara nggak terasa kita sudah masuk pertengahan tahun ya saudara ya. Cepat banget waktunya. Tapi saya percaya dalam perjalanan hidup kita pasti punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, kita percaya hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tetap tolong kita. Amin. Nah, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara buka Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Saudara percaya enggak orang mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan? Siapa yang percaya angkat tangan? Saudara percaya enggak kanker tumor bisa disembuhkan oleh Tuhan? Saudara percaya enggak rumah tangga yang hancur-hancuran bisa dipulihkan oleh Tuhan? Amin. Saudara percaya itu? Berarti bilang kiri kanan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalahnya saudara percaya atau enggak? Itu masalahnya. Ada satu contoh saudara. Enggak tahu saudara pernah ngalami ini enggak? Ada orang kasih voucher. Lalu vouchernya itu dia bilang gini. Voucher ini untuk makan di restoran A. Mungkin tuh yang terkenal. Lalu dia bilang gini. Lewat voucher ini Bapak Ibu bisa makan sepuasnya. Waktu saudara lihat cuman kertas doang. Kira-kira yang orang yang ngasih ini saudara nggak kenal. Tapi dia kasih voucher itu. Kira-kira saudara yakin nggak dengan apa yang dia kasih? Halo? Saudara yakin atau enggak dengan voucher ini? Kira-kira nih. Karena saudara enggak kenal dia. Pasti kita bilang gini, ini siapa? Lalu ini voucher ini benar atau enggak nih? Betul enggak saudara? Mungkin ada di antara kita bilang ini, itu mah cuma omong kosong doang, kita robek. Tapi ada orang yang di sebelah kita dikasih juga. Dan dia kenal sama orang ini. Kira-kira nih, dia pengen cepat-cepat gak makan di restoran itu. Karena makanannya enak dan itu dia sukai. Yang satu ini, dia cepat-cepat dia bilang gini, thank you bro, thank you. Ini gue udah doa lama nih, gue pengen makan di restoran ini. Karena restorannya mahal, tapi makanannya enak. Yang satu robek, yang satu dia terima dengan sukacita dan dia melangkah. Dan waktu dia tukarin vouchernya,
Dari pagi sampai sore dia bisa makan sepuasnya. Dan dia nggak perlu bayar apa-apa. So dengar baik-baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua orang kalau ditanya, percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati? Percaya. Tuhan sanggup menyembuhkan kanker, tumor? Percaya. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan keluargamu? Percaya. Tapi kenyataannya banyak yang ragu sama Tuhan. Kenapa? Karena orang ini tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Coba hari ini kita cek sama-sama. Kita benar-benar percaya penuh, sekalipun doa kita seolah-olah tidak dijawab. Keadaan kita buka mata makin turun. Atau kita ragu, bahkan mulai marah sama Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama. Bahwa ayat ini gak pernah salah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Dia sanggup memulihkan keluargamu. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, mari kita belajar dari satu cerita. Dan kita mau belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Mari kita buka Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan ini. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita baca 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Mari kita baca dengan kuat lagi. Ayat 5, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Siapa yang sudah nikah di sini? Oh, yang lain sedang bergumul? Cari pasangan hidup? Saya mau tanya, saudara nikah butuh persiapan enggak? Berapa lama persiapannya? Pak, waktu mau nikah? 1 tahun? Atau 1 hari? Mungkin ada yang 1 tahun ya, betul ya? Apa yang disiapin? Hepeng, Cien. Betul ya? Terus apa lagi yang disiapin? Cari gedung mungkin, ya kan? Bridal, apa lagi? Bagian yang videonya, macam-macam. Betul kan? Dan kita siapin itu pasti nggak asal-asalan. Kita udah hitung semuanya. Siapa yang akan diundang? Berarti anggarannya berapa? Kalau diundang 100 berarti kali 2. Mungkin gitu kan pikirannya. Terus berarti ada spare. Persiapan makanan kalau ada satu keluarga itu bukan datang 2. Tapi 3 atau 4. Kan kita harus siapin itu. Kita detail semuanya. Saudara lihat di sini. Orang ini saya percaya dia mau nikah pasti ada persiapannya. Tapi Alkitab bilang begini, di tengah-tengah pesta apa yang habis? Anggur mereka habis. Saya percaya nggak asal-asalan. Orang Yahudi kalau nikah itu bisa 1 minggu. Mereka persiapannya panjang. Karena 1 minggu saudara mereka pesta. Dan anggur itu menjadi salah satu menu yang utama di dalam pernikahan orang Yahudi.
Itu nggak mungkin asal-asalan. Betul? Kalau kita tarik dalam hidup kita, mungkin di antara kita udah siapin semuanya. Kalau kita pengen umur panjang, kita kepengen harus olahraga, kita harus apa lagi? Pola hidup sehat, apa lagi? Hah? Apa Pak? Diet. Kecuali pesta. Oh enggak ya? Apa lagi? Hah? Kalau untuk umur panjang biasanya kita apa? Kita mulai rubah pola hidup kita, betul? Makanannya, istirahatnya, macam-macam, olahraga, betul? Yang begini tiba-tiba kena penyakit. Tiba-tiba mati di lapangan. Pernah lihat itu? Yang ngerokok terus umurnya panjang katanya. Yang jaga mati muda. Itu kenyataan di lapangan, betul nggak saudara? Terus yang salah apa nih? Tuhan kah? Kita kah? Dengar baik-baik. Sesempurnanya kita memanage hidup kita, tetap kita bukan manusia sempurna. Amin. Kalau sampai itu diizinkan terjadi, dengar baik-baik. Tuhan tetap ada di sana. Dan Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita sadar bahwa kita tanpa Tuhan gak bisa bikin apa-apa. Amin, saudara. Ada kapal namanya apa? Titanic ya. Dia bilang ini gak bakalan tenggelam. Tenggelam gak? Tuhan aja gak bisa bikin tenggelam katanya. Dengar, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan sedang ajar dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, sebenarnya Tuhan sudah punya cara untuk menolong kita. Ada amin? Siapa di sini yang pernah sekolah? Saudara sekolah SD langsung bisa wisuda S1? Harus kelas 1, kelas 2? Saya mau tanya, naik kelas 2 bisa naik langsung? Halo? Bisa? Harus ikut ujian. Betul? Ujian itu membuat saudara gagal atau ujian itu tujuannya supaya saudara naik kelas? Setiap materi ujian yang disediakan guru atau dari pemerintah, itu sebenarnya oleh guru atau pemerintah, mereka percaya nggak bahwa sebenarnya murid-muridnya bisa menjawabnya? Halo? Karena semua sudah diajarin, sudah dilatih. Dan mereka tahu di titik ini, semua murid-murid sudah siap untuk naik kelas. Tapi mereka harus diuji. Dengar, setiap proses dalam hidup kita, Tuhan ada di sana. Dan tujuannya supaya saudara naik kelas. Dari satu step ke step yang lain. Yang dulu saudara punya iman untuk beli es krim aja gak nyampe. Tapi begitu saudara jebol iman saudara beli es krim, saudara bisa punya iman untuk beli motor. Karena saudara tahu, ternyata Tuhan dengar doa saya. Ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Waktu saudara mau nikah aja ragu-ragu kan dulu kan? Untuk diri sendiri aja gak sanggup. Ya, 2 mulut lagi mau dikasih makan. Kontraktor lagi. Tahu kontraktor?
Ngontrak melulu. Ngekos terus. Gimana mau kasih? 2 orang. Entar kalau lahir si Mei. Ini berapa biayanya? Rasanya kita nggak nyampe di situ, betul nggak saudara? Tapi coba lihat sekarang yang sudah berkeluarga, berapa tuh yang brojol? Sekolah di mana dia? Berapa biayanya 1 bulan? Dari nggak punya rumah, saudara punya rumah sekarang. Dari naik turun angkot, sekarang punya mobil 2. Ayo. Setiap proses yang Tuhan izinkan sebenarnya untuk membuat saudara naik kelas. Yang setuju katakan amin. Asal saudara ngerti, saudara kenal siapa Tuhan saudara. Ada amin? Ayat ini menceritakan ketika Yesus ada di sana, dia bilang, "Ibu, waktuku belum tiba." Tapi dengar, kehadiran Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Air pembasuhan diubah jadi anggur yang terbaik. Saudara nanti baca, itu pemimpin pesta bilang begini. Mungkin dengan bahasa sekarang dia datang sama yang punya pesta. Dia bilang gini, bro, biasanya orang kasih anggur yang terbaik. Tapi lu ngasih anggur sampai sekarang itu tetap yang terbaik. Siapa di sini yang sudah nikah? Angkat tangan sekali lagi. Waktu PDKT, ibu-ibu angkat tangan. Waktu dulu si laki-laki yang sekarang jadi suamimu, pendekatannya habis-habisan gak waktu itu? Itu di belakang langsung nyaut tuh. Lapar gak lapar diajak makan terus. Betul gak Bu? Yang di sana ada bakso enak yang di sana baru buka tuh yang terus. Pertanyaannya, sudah dapat, udah nikah, masih kayak gitu nggak? Nanti urusannya di rumah. Itu pemimpin pesta bilang, bro, biasanya orang kasih anggur yang terbaik, udah puas. Nah kalau sekarang tuh, yang laki-laki di sebelahnya, udah dapat, turun standarnya, udah milik gua. Dulu ulang tahunnya masih 1 tahun lagi. Wih, ditabung. Itu waktu jalan di mall, pacarnya yang sekarang jadi istrinya bilang, yang itu tas bagus banget, dia mikir tuh. Dia bilang, ntar ulang tahun gue beliin. Dia nabung, dia rela gak makan siang. Begitu ulang tahun, wih, dia beliin tas itu, yang dia bilang itu bagus dia kasih gini, itu pacarnya lompat, waduh ini keren banget pria, keren banget, care banget. Langsung kelepak-kelepak tuh perempuan, betul gak? Gak ada pria yang kayak dia. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia gak pernah berubah. Begitu udah nikah, pas ulang tahun istrinya, istri udah senyum-senyum, suaminya cuek aja. Udah deket-deket, pengen dicium, genet amat sih lo. Dulu pacaran, nyosor terus. Yang, kamu gak tahu nih hari apa? Iya ini hari Sabtu yang. Padahal itu hari ulang tahun istrinya. Lihat, waktu pacaran, yang terbaik dia sediain. Setelah puas, baru yang kurang baik. Bahkan lupa. Tapi Alkitab bilang gini, Tuhan kalau mengasihi kita, dia tidak pernah berubah. Kasihnya selalu baru dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Saudara bisa lahir 9 bulan, itu Tuhan. Enggak cacat, itu Tuhan.
saudara bisa sekolah, itu Tuhan. Coba tanya sama orang tua kita. Kalau dia hitung-hitung, rasanya gak masuk akal gimana. Mau masuk sekolah uang bangunannya sekian juta. Brojol lagi si Butet. Brojol lagi tuh si Mei. Sampai kita bilang gini, ini berkat Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak 2, berarti berkat anggarannya buat 2 orang. Kalau dia lahir 3, berarti anggarannya 3 Tuhan sudah sediain. Dari dia lahir sampai dia nikah. Betul apa betul? Itu yang membuat saudara tetap move on jalani hidup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Lewat cerita ini Tuhan mau kasih tahu. Yang pertama, bahwa saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia penjaga Israel 24 jam. Dia menjaga kita. Yang setuju katakan amin. Kita aja kadang-kadang jaga anak kita aja bisa tidur. Betul nggak? Kan ada bapak-bapak siaga tuh. Bisa tetap tidur kan? Tapi Tuhan tidak pernah terlelap. Dalam segala situasi, baik atau tidak baik, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Amin, saudara? Saudara dengar. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Di belakang ada Raja Firaun. Di depan ada Laut Merah. Mundur mati, maju mati. Tapi karena Tuhan yang suruh keluar dari Mesir. Saudara dengar, waktu mereka keluar dari Mesir, budak mendadak jadi konglomerat. Baca Alkitab. Orang Mesir semuanya dengan sukarela memberikan emas. Semua harta yang terbaik diserahkan sama orang Israel. Apapun keadaan kita, Tuhan bisa membuat pembalikan. Mungkin hari ini kantongmu kosong. Tapi buat Tuhan, untuk buat dia isi, itu terlalu mudah. Amin. Tuhan menyertai mereka. Tuhan hanya bilang gini, injakkan kakimu. Dan Laut Merah terbelah. Kalau engkau mengerti, Tuhan beserta kita. Dia Immanuel, dia gak pernah tinggalan kita. Melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh imanmu, kau percaya satu-satu Laut Merah terbelah 2. Tembok Yeriko pasti runtuh. Dan kau akan masuk tanah Kanaan, menikmati berkat, susu dan madu dalam hidupmu. Ada amin? Percaya bahwa Tuhan beserta kita. Dia nggak kelihatan, tapi kita bisa rasakan kehadirannya. Amin. Saudara, kemarin saya lihat salah satu di WA, ditayangin gini. Ada satu bagian tubuh kita yang nggak pernah berhenti bekerja. Apa? Jantung. Kalau saudara selidiki, ada baterai nggak di situ ya? Hah? Ada nggak? Gak ada. Dia tetap bekerja. Itu membuktikan. Sekali dia izinkan kita ada di dunia ini. Sekali dia mencintai kita. Sampai selama-lamanya kasihnya gak pernah berkurang-kurang. Dia tetap berjalan bersama dengan kita. Dia membuat jantungmu tetap berdetak. Mungkin kita bilang gini. Ya tapi keadaan saya begini. Makan pas-pasan, semua pas-pasan. Dengar, kalau engkau hitung semua organ tubuhmu, engkau hitung satu hari penggunaannya. Kalau saudara sewa jantung, sewa ginjal, sewa apa aja, kira-kira mahal gak tuh? Ada gak yang mau sewain jantung? Sewa motor, mobil satu hari berapa ya? Mobil? 600? Taruhlah 600 satu organ. Satu hari. So hitung tuh berapa ribu organ dalam tubuh saudara. Bayar satu hari, sanggup gak? Free of charge. Karena engkau punya iman kepada dia. Keselamatanmu dibayar lunas. Dia rela mati bagi kita. Apalagi untuk hidup kita. Dia terlalu sanggup dan mampu untuk menolong kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Amin. Yang kedua, Tuhan sedang ajar kita bahwa setiap saudara dan saya harus belajar mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Baik atau tidak baik, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, ujian orang, dia percaya atau tidak, dia kenal Tuhannya atau tidak, yaitu ucapan syukurnya. Kalau orang itu banyak bersungut-sungut, ngomel, cari pembenaran, cari kambing hitam, berarti orang ini sebenarnya dia tidak kenal siapa Tuhannya. Amin. Saudara, di atas ucapan syukur Allah bertahta. Bukankah di atas pujian penyembahan orang Israel Tuhan hadir? Saya mau tanya, kalau Tuhan hadir kira-kira beres nggak hidup kita? Tadi saya tanya di ibadah pertama, kalau tiba-tiba mendadak RI1 datang ke tempat ini, ke komplek ini, itu jalan di depan semua, mulus nggak tuh? Hah? Gotnya bersih nggak tuh? Kenapa? Karena pemimpin nomor 1 hadir di sini. Saudara tahu, dia datang belum tentu 5 tahun lagi ke sini. Tapi saya mau bilang, dia datang, Immanuel. Dia tinggal dalam hidupmu dan berjalan bersamamu 24 jam. Berarti jalan hidupmu mungkin banyak shocking dalam hidupmu. Banyak hal yang mengganggu perjalanan hidupmu. Kalau dia berjalan bersamamu, maka satu-satu Tuhan akan bereskan. Rumah tanggamu dibereskan oleh Tuhan. Kesehatanmu dibereskan oleh Tuhan. Pekerjaanmu dibereskan oleh Tuhan. Bisnismu dibereskan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita ngerti ini, pasti kita banyak mengucap syukur. Karena kita tahu Tuhan pasti bereskan hidup kita. Amin. Siapa di sini yang punya 2 anak? Lebih dari 1 lah maksudnya. Oh, ibu di belakang ya. Laki-laki, perempuan, Bu? Oh, lengkap ya. Saya percaya Bapak Ibu sayang sama anak-anak. Tapi ini cuma ilustrasi. Seandainya anak yang 1, kalau ketemu nih, ngeluh melulu, minta uang melulu, jajan melulu, gak pernah puas, bahkan gak pernah muji orang tuanya, gak pernah say thank you sama orang tuanya. Kalau ketemu, Pak, jajan, Pak itu handphone terbaru keluar, Pak, makan dong, Pak. Tapi yang 1, begitu dia lihat papa mamanya pulang, mungkin naik mobil atau apapun gitu ya, gerbang dibuka. Dia lari di depan. Dia happy banget ketemu sama orang tuanya. Waktu orang tuanya turun dari mobil, dia tutup pagernya. Lalu dia ambil mungkin tas dari papanya. Dan dia jalan di samping papanya. Dia lihat papanya dengan senyum, dengan rasa bangga. Lalu dia bilang gini, Dad, I love you. Dad, thank you ya. Udah jadi papa yang baik buat aku. Pokoknya kamu the best. Nggak ada papa kayak kamu. Nggak ada mama kayak kamu. Jujur. Yang ada di hati saudara lebih. Yang tadi itu beli HP, ngomel, nggak pernah puas. Atau yang tadi itu, nggak pernah minta dia. Malah dia say thank you, dia selalu bersyukur karena punya papa yang baik, punya mama yang baik. Kira-kira hati saudara jatuh yang 1 atau yang 2? Kalau saudara lagi pergi kemana-mana, hati saudara ada di 1 apa 2? Pasti bilang gini, dia gak pernah minta, tapi kita lihat dari atasnya sampai bawah, kita lihat, aduh ampun sepatunya ternyata udah lama banget ya, saya gak pernah beliin.
Saya percaya orang tua yang baik, karena hatinya jatuh buat anak yang nomor 2. Dia akan bilang gini, nanti ada uang, saya beliin sepatunya. Waktu dia lihat HP-nya udah jadul banget, gak pernah ngomel, gak pernah ngeluh sama orang tua. Dia bilang, nanti kalau ada uang, saya akan belikan HP yang terbaik buat anak saya. Dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang gak pernah timbul dalam hati, apa yang kita gak pernah dengar, semua itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah kita suka kasih surprise. Pertanyaannya, apakah kita sering mengucap syukur atau enggak? Belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Say thank you buat semuanya. Coba berhitung investasi Tuhan dalam hidupmu. Enggak usah bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Dari sejak engkau benih dalam rahim ibu sampai hari ini, hitung semuanya. Hitung semuanya. Sanggupkah kita membayar semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Enggak akan pernah sanggup. Badan kita bisa sempurna, bisa angkat tangan, bisa nyanyi, bisa semuanya. Tidak semua orang bisa mengalami seperti kita. Amin, saudara. Belajarlah mengucap syukur. Saya percaya orang yang mengucap syukur, di atas ucapan syukurnya ada kuasa Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri, saudara. Boleh imam musik bantu saya di depan. Ini jadi WL. Bagi Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin, saat kau berfirman. Mari naikkan pujian ini dari hati saudara. Biar ini menjadi iman dalam diri kita. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi
sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, tundukkan kepala saudara. Adakah di antara saudara yang hari ini sebenarnya saudara di persimpangan? Saudara mulai ragu sama Tuhan. Saudara melihat seolah-olah tidak didengar doa saudara. Bahkan keadaanmu makin lama makin buruk. Tapi hari ini Roh Kudus sedang berbicara di hatimu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa kita ragu? Karena hubungan kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita kenal Dia, kita dekat dengan Dia, kita nggak akan pernah ragu. Karena kita percaya kehadirannya membereskan semua masalah kita. Apakah ada di antara saudara yang saat ini engkau ada di persimpangan? Saya boleh angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan, gak perlu malu saudara. Buat saudara mungkin ini berat. Dan ada pertanyaan yang besar dalam hidup saudara. Kenapa? Saya udah sungguh-sungguh, tapi kenapa saya yang harus kena? Angkat tangan, saya mau berdoa. Tuhan lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan. Tuhan jamah mereka. Peluk anak laki-laki dan perempuanmu. Peluk mereka Tuhan. Buat mereka bisa merasakan kasih-Mu saat ini. Bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi mereka. Engkau gak pernah tinggalkan mereka. Engkau selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup mereka. Kuatkan hati mereka Tuhan. Kuatkan hati mereka. Supaya mereka bisa mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Semua penghalang-penghalang untuk mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Setiap selubung-selubung aku cabut di dalam nama Yesus. Kubu-kubu yang dibangun oleh gangguan manusia diruntuhkan dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, khusus yang mengangkat tangan, engkau akan bisa melihat Tuhan sebagaimana Dia adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan, terima kasih. Tolong mereka Tuhan, biar tahun ini menjadi tahun pintu yang terbuka. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada promosi yang mereka alami tahun ini. Kami percaya tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu semua, hamba-hamba Tuhan, pengerja, semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Berkat Tuhan turun melimpah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan, sempurnakan ibadah ini dengan berkat yang terbaik. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat damai, sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kita di dalam nama Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menuntun, mengajar, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Sampai Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah.
biasa. Yesusku luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan. Sebagai persembahyan.